menunggu sampai kapan? Burung-burung bercericit di dahan-dahan pohon. Mentari sudah menyelamkan sinarnya ke bumi. Riuh rendah suara para santri yang ingin menjemur pakaian, bermain bola, menyapu halaman, atau ke masjid. Kaki-kaki bersandal jepit itu menjejak tanah-tanah gembur pesantren, memberikan kenangan bahwa mereka pernah hidup di sana. Aku masih terduduk di kasur tipis, menghayal dan memikirkan banyak hal. Kuraih tasku, kuambil secarik foto. Foto itu selamat dari dompetku yang raib, karena sebelum pergi kupindahkan ke saku baju. Kupandang foto ayahku itu. Sudah sebulan aku di sini. Sudah lama aku tak mendengar atau melihat suaranya lagi. Rasa bersalah memenuhi diriku karena tak mengabarkan sama sekali. Pergiku ini bercecokan dengan ayahku. Di akhir percakapan kami membias betul di pikiranku. Tergambar jelas muka merah padam ayah. Aku tidak tahu mereka masih peduli atau tidak. Tetapi mereka memang tidak tahu aku di mana. Hanya surat yang kuletakkan di depan pintu rumah kawanku itu, jejak terakhirku. Entah mereka mencari atau mereka tidak peduli, tetapi aku rindu pada mereka. Kupandang sekeliling ruangan ini. Hanya sebuah kamar berisi 2 kasur dan 1 lemari. Jika di rumahku, Wani sudah pasti akan mengubahnya dengan ide-ide cemerlangnya. Tempat ini akan enak dipandang. Waktu itu walaupun sulit berbicara dengannya, tetapi selalu membuat seisi rumah kagum pada kerja-kerjanya. Gayanya semacam pelayan hotel bintang 5 dan hidangan teh hangat favoritku. Aku juga merindukan Wani. Temanku itu, Virus. Apakah dia menemukan suratku? Atau surat itu tersapu dan terbuang? Aku harap surat itu dapat ataupun tidak, pesannya tersampaikan padanya. Aku ingin ia tahu bahwa titik penyulutku adalah dirinya. Pemuda itu selalu bisa mengubahku. Teman kecilku itu selalu menjadi penghibur terbaikku. Waktu kecil, ia pernah menyuruhku membeli balon yang cukup banyak. Katanya, ia ingin menyampaikan pesan kepada astronot yang sedang ada di bulan. Dan aku percaya itu. Ketika ku beli, balon-balon itu dihembusnya sampai mengetat dan membesar. Bukan diterbangkan, malah diledakkan di depan Wani yang sedang memasak. Pucat pasi wajah Wani saat itu, lalu menghardik
dengan bahasa Jawa yang tak kami mengerti. Rindu sama Miten Aki? Rahman terkekeh melihatku yang termenung sambil melihat secarik foto. Tangannya memegang seember cucian. Lumayanlah. Biasa itu namanya santri. Sekali 2 kali bolehlah rindu rumah. Menurut saya sih, Aki pulang saja ke Medan. Kenapa begitu? Bukankah kau akan menjadi pengusaha? Ya, tapi bukanlah seorang pengusaha juga harus mengenal Allah. Benar juga. Ku pahami dulu siapa aku. Ku kenal Tuhanku. Dan kalau aku jadi pengusaha akan mencintai Tuhannya. Aku sudah final tentang ini. Aki, kemarin dengarkan ceramah Kiai. Mencintai Tuhan itu bukan hanya bisa di sini, di mana-mana bisa. Ilmu agama bisa dipelajari kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Ia duduk di kasurku, matanya menatap mataku. Lagi pula, sekolah Aki belum selesai. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Dan Aki nggak pamit sama orang tua ke sini. Itu saja sudah langkah yang salah. Bagaimanapun, ridho Allah berasal dari orang tua. Benar. Tapi tempat ini membuatku lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah ku nikmati dulu sampai tamat. Aku sangat yakin SMA aku di pesantren saja, baru kuliah keluar. Aku mau ke masjid dulu, mengaji Assalamualaikum. Aku bangun dan bergegas ke masjid. Waalaikumsalam. Jawab Rahman, lalu menjemur pakaiannya. Ketika melangkah menuju masjid, pikiranku menjadi rima dalam langkahku. Aku tidak memperhatikan sekeliling, terkunci pada satu pandangan, membelah angin yang menerbangkan butiran tanah yang terjejak di setiap langkahku. Tangga masjid itu kujejak sambil membaca doa. Kakiku menuju keran wudhu di belakang masjid. Kubiarkan air yang hangat itu membasahi diriku. Kakiku bergerak menuju ke dalam masjid, bersama dengan sajadah merah yang selalu wangi setiap waktu. Allahu Akbar. Aku hanyut dalam perbincanganku bersama Tuhan. Gundah resahku melebur menjadi satu di setiap kalimat doa yang kuucapkan. Tidak ada yang bisa mengganggu aku lagi. Dunia ini ibarat hanya milikku dengan Tuhan. Besar masjidnya, Pu. Aku tersentak melihat orang di sampingku. Virus? Ia tersenyum lebar ketika melihat wajah terkejutku. Enak di sini. Matanya masih memandang seisi masjid. Agaknya ia sepertiku dulu, tidak mengira ada bangunan semewah ini di barisan rumah-rumah papan dan anyaman bambu. Enak, Rus. Jawabku sekenanya, melihatnya yang masih sibuk dengan penglihatannya. Jadi, sudah mengenal Tuhan, sudah mencintainya. Kali ini matanya menatap mataku. Aku hanya diam dan tersenyum. Aku sebenarnya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Dasar nggak tahu diri, biasanya kemana-mana selalu sama aku. Ini berani-beraninya pergi sendiri. Lihat wajahmu itu kusam. Makanya kalau pergi aja aku. Tetapi baguslah, ini perjalananmu pertama tanpaku, bukan? Baguslah kau sehat walafiat. Kupikir kalau aku kesini, hanya tinggal namamu yang bersisa. Haha. Jangan remehkan lelaki tampan ini. Kami berpelukan. Aku betul-betul rindu padanya.
Virus memegang tanganku dan membawaku keluar dari masjid. Seperti biasa, langkahnya tidak berubah sama sekali. Selalu cepat dan gesit. Aku terkopoh-kopoh mengikutinya. Anak ini tidak lain dan tidak bukan usinya Bots dalam kehidupanku. Assalamualaikum, Asfi. Aku terdiam 1000 bahasa. Terkejut bukan kepalang. Baru tadi aku terperangah melihat kedatangan Virus. Sekarang ayah dan ibuku di depanku sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Jawabku. Ibuku membentangkan tangannya. Sekonyong-konyong aku memeluk tubuhnya seperti bom waktu. Rinduku meledak ketika itu. Lalu aku memeluk ayah. Tubuh kami bergetar. Asfi, maafkan ayah dan ibu. Tidak pernah ayah dan ibu bermaksud melukai dirimu. Melukai apa yang kau mau? Kata ayah masih memelukku. Iya ayah, maafkan Asfi tidak izin sama sekali. Asfi, apapun maumu, apapun yang mau kau kejar, dan dimanapun kau berada, kau tetaplah anak kami. Kau tetap penerus kami. Darah kami mengalir dalam dirimu. Apapun yang kau cari di sini, kami mendukungnya jika itu maumu. Keringat yang kami keluarkan semua untukmu, termasuk kebahagiaanmu. Iya, ayah ibu, Aswi sekarang mengerti bahwa Allah menciptakan surganya begitu dekat dengan makhluknya, yaitu orang tua mereka. Aswi akan pulang ke Medan setelah belajar agama di sini. Aswi paham bahwa Tuhan tidak hanya di pesantren ini. Tuhan selalu memperhatikan kita di mana kita berada dan mencintainya, bukan hanya di tempat ini saja. Dimanapun kaki melangkah tiap detik, setiap waktu kita selalu mencintai Allah karena Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Tetapi izinkan Aswi belajar di sini dulu. Iya, kami sudah ikhlas. Selama kepergianmu, kami juga sudah memanggil Ustaz Akbar mengajari kami mengaji. Kami belajar juga sama sepertimu. Sementara ini, Akbar, ayah tinggal di rumah kita. Aku kaget mendengar penjelasan ayah. Ku peluk lagi tubuhnya. Terima kasih ayah. Rajinlah belajar. Ayah menunggumu. Kelak, ajari ayahmu ini mengaji dan mengenal Allah. Kami saling berpandangan. Rasa haru menyusup di relung hatiku. Ayo, temani kami ke masjid. Ayah ingin sholat tahiyatul masjid. Ku peluk ayah. Tubuhnya bergetar. Makin kuat. Aku merasa air matanya jatuh ke keningku. Ku genggam tangan ayah. Lalu dengan hikmah, ku cium tangan itu. Tangan-tangannya sudah mulai kisut. Ku angkat kepalaku. Ku lihat rambut putih menyembul di dahinya. Matanya sayu. Kelihatan letih. Sudah lama sekali. Bahkan bertahun-tahun aku tidak pernah menyaksikan ayah salat. Kini ayah mau memulai hidup baru. Aku terharu. Sekali lagi ku peluk ayah. Iya ayah, tenang saja karena Tuhan pun menunggu. Ayah tersenyum. Sampai kapan Tuhan mau menunggu, Asfi? Kami tergelak. Ku antar ayah dan ibu ke tempat wudhu. Ku saksikan wajah ayah dan ibu basah oleh air wudhu. Tidak dapat ku tahan.
air mataku jatuh. Mereka akhirnya tunduk pada sang penguasa alam ini. Kulihat Virus menurunkan tas besar. Ia cengengesan dari kejauhan. Seorang santri yang terkenal bernama Fauzan membantunya membawa barang-barang. Virus berlari kecil ke arahku. Aku sudah memutuskan beda sekolah. Toh, teammate dan aku juga hidup sendiri. Di sini aku pisah sekaligus belajar ilmu dunia dan akhirat. Aku masih tidak percaya rencana gila Virus. Ah, bilang saja kau tidak bisa jauh dariku. Ejekku. Virus terkekeh-kekeh. Pung, kita belajar dulu di sini. Jangan pergi lagi sebelum tamat. Kita akan ke surga bersama. Surga sepi tanpa aku. Percayalah. Lalu Virus berlari mengejar Fauzan. Hey. Kusaksikan cahaya di atas kubah masjid. Cahaya masa depanku.